dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita memiliki benefit atau keuntungan. Yang pertama untuk kehidupan kita, yang kedua keselamatan di akhirat. Pemirsa, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keajaiban. Sebab apa? Rasulullah tidak melakukan apapun melainkan kebaikan. Salah satu kebaikan yang ditanamkan adalah i'tikaf. Lalu apa sebenarnya pengertian i'tikaf? Bagaimana perspektif Quran dan hadis dalam melihat i'tikaf? Pemirsa, secara bahasa, i'tikaf adalah menetap atau menetapi sesuatu. Sedangkan i'tikaf yang dilakukan Rasulullah adalah menetap atau berdiam diri di masjid dengan melakukan syariat yang telah ditentukan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran, i'tikaf disebutkan 2 kali. Yang pertama, di dalam Quran surah Al-Baqarah 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti للطائفين والعاكفين والركع السجود. Allah berkata kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah masjidku ini untuk orang-orang yang senantiasa tawaf, i'tikaf, dan orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 187. وَلَمْ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan jangan kau dekati istrimu sedangkan engkau dalam keadaan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Subhanallah. Kemudian ada sebuah hadis yang menyatakan ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Rasulullah senantiasa melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan 10 hari lamanya. Pemirsa, lalu pertanyaannya, bagaimana iktikaf yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, iktikaf yang benar niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab innamal a'maru binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Segala amal tergantung kepada niatnya, maka niatkan i'tikaf karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Yang pertama, i'tikaf dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Datangi masjid di hari ke-20 atau di menjelang malam ke-21 hingga nanti selesai menjelang salat Idul Fitri ketika waktu subuh. Yang kedua, Rasulullah senantiasa melaksanakan iktikaf terkadang menjelang hari wafatnya 20 hari terakhir. Bahkan ketika meninggal, Rasulullah mewarisi kebiasaan iktikaf kepada istri-istrinya. Dan istrinya melaksanakan kegiatan iktikaf. Dan yang berikutnya, apa saja yang kita lakukan ketika melakukan iktikaf di masjid? Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seringlah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sampai khatam lalu mentadaburinya. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir melalui muhasabah yang baik. Sebab ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir banyak membuat engkau mengalami ketenangan dalam jiwamu sebab Allah akan hadir dalam hatimu. Yang berikutnya, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran iktikaf yang justru melanggar ketentuan iktikaf. Lalu apa saja yang mesti kita perhatikan agar iktikaf kita tetap sah dan tidak batal? Yang pertama, tidak boleh keluar dari masjid. Seseorang yang keluar dari masjid maka batal iktikafnya. Dan yang kedua, berhubungan dengan istri ketika iktikaf di masjid itu pun membatalkan iktikafnya. Ayo, hiasi malam-malam Ramadan akhir kita dengan iman beriktikaf kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa membentengi kita dari perbuatan yang tidak baik dan bisa mengendalikan hawa nafsu dan kita menjadi pemenangnya. Selamat berbuka puasa. Syukran. Jazakumullahu khairan katsir. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke-20 atau di menjelang malam ke-21 hingga nanti selesai menjelang salat Idul Fitri ketika waktu subuh. Yang kedua, Rasulullah senantiasa melaksanakan iktikaf terkadang menjelang hari wafatnya 20 hari terakhir. Bahkan ketika meninggal, Rasulullah mewarisi kebiasaan iktikaf pada istri-istrinya. Dan istrinya melaksanakan kegiatan iktikaf. Dan yang berikutnya, apa saja yang kita lakukan ketika melakukan iktikaf di masjid? Yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seringlah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sampai khatam, lalu mentadaburinya. Yang ketiga, perbanyaklah berzikir melalui muhasabah yang baik. Orang yang senantiasa tawaf, i'tikaf, dan orang yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 187. وَلَمْ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan jangan kau dekati istrimu sedangkan engkau dalam keadaan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid. Subhanallah. Kemudian ada sebuah hadis yang menyatakan ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Rasulullah senantiasa melaksanakan iktikaf di bulan Ramadan 10 hari lamanya. Pemirsa, lalu pertanyaan saya dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sunnah yang diajarkan Nabi kepada kita memiliki benefit atau keuntungan. Yang pertama untuk kehidupan kita, yang kedua keselamatan di akhirat. Pemirsa, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan keajaiban. Sebab apa? Rasulullah tidak melakukan apapun melainkan kebaikan. Salah satu kebaikan yang ditanamkan adalah i'tikaf. Lalu apa sebenarnya pengertian i'tikaf? Bagaimana perspektif Quran dan hadis dalam melihat i'tikaf? Pemirsa, secara bahasa, i'tikaf adalah menetap atau menetapi sesuatu. Sedangkan i'tikaf yang dilakukan Rasulullah adalah menetap atau berdiam diri di masjid dengan melakukan syariat yang telah ditentukan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran, i'tikaf disebutkan 2 kali. Yang pertama di dalam Quran surah Al-Baqarah 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Allah berkata kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah masjidku ini untuk orangnya. Bagaimana iktikaf yang sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, iktikaf yang benar niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab innamal a'maru binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Segala amal tergantung kepada niatnya, maka niatkan iktikaf karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi. Yang pertama, iktikaf dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Datangi masjid di hari ke-20.